Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan tentang teknologi pasca panen buah naga dan labu kuning. Adapun tujuan teknologi pasca panen hortikultura yaitu untuk memperpanjang kesegaran dan menekan tingkat kehilangan hasil melalui pemanfaatan sarana dan teknologi yang baik. Nah, manfaatnya yaitu untuk mencegah perubahan yang tidak dikehendaki selama proses penyimpanan. Adapun manfaat buah naga yaitu menjaga kesehatan tulang dan gigi, mencegah diabetes mellitus, menghambat penuaan dini, mencegah kanker, kemudian menurunkan kadar kolesterol dan meningkatkan kekebalan tubuh. Jenis buah naga yang telah dibudidayakan di Indonesia antara lain yang pertama itu Hilocereus undatus atau disebut dengan white pitaya, di mana kulitnya berwarna merah, dagingnya berwarna putih. Yang kedua Hilocereus polyrygius, di mana kulitnya berwarna merah dan dagingnya berwarna merah keunguan. Yang ketiga itu Hilocereus costaricensis, di mana dengan sebutan buah naga super merah. Nah, yang terakhir itu Selenicereus megalanthus yang sering disebut yellow pitaya, di mana kulit berwarna kuning dan dagingnya berwarna putih. Ciri-ciri buah naga yang siap panen, yang pertama umur tanaman sejak kuntum bunga hingga berbuah telah mencapai 50 sampai 55 hari. Yang kedua, warna kulit buah mengkilat dengan jumbai atau sisik berubah warna dari hijau menjadi kemerahan. Terus yang ketiga, mahkota buah telah mengecil. Terus yang keempat, kedua pangkal buah mengeriput. Yang kelima, bentuk buah bulat sempurna dan besar. Bobot buah diperkirakan 400 sampai 600 gram. Selanjutnya pemanenan buah naga, di mana buah naga yang siap panen harus benar-benar memenuhi kriteria buah naga yang siap untuk dipanen. Nah, untuk pemetikan buah itu harus benar-benar hati-hati supaya tidak merusak buah naga tersebut. Kemudian setelah dipanen itu buah naga harus dimasukkan ke dalam keranjang yang memiliki alas di dalam keranjang tersebut. Pengumpulan hasil panen sementara di lahan atau di kebun ditempatkan di tempat yang lapang, rata dan tidak basah, kemudian dinaungi dari sinar matahari, kemudian ditempatkan dalam wadah dan tetap berhati-hati dalam memindahkannya. Hasil panen dari lahan atau kebun dikumpulkan dalam bangsal, di mana bangsal tersebut harus memiliki kriteria lantai bersih, kering dan beralas. Kemudian cara mengeluarkannya dari keranjang juga harus hati-hati untuk meletakkan di bangsal. Kemudian dikering anginkan dengan kipas angin. Selanjutnya dilakukan sortasi, di mana untuk memisahkan buah yang bersih dengan yang kotor atau rusak atau cacat karena hama atau penyakit atau kerusakan mekanis. Kemudian pisahkan buah naga yang telah disortir, buah yang baik dan buah yang rusak. Selanjutnya pelabelan, buat label atau merek yang mudah diingat mencerminkan kualitas buah naga tersebut. Kemudian tempelkan label pada buah naga yang mudah diingat. Setelah melakukan pelabelan, maka bisa dilanjutkan untuk pengemasan. Nah, untuk pengemasan itu harus bermerek, berlabel, berventilasi, terus bahan dari karton atau styrofoam atau keranjang plastik, kemudian memiliki bantalan pelindung buah. Tahap selanjutnya yaitu penyimpanan, di mana ruang penyimpanan ini harus kering, bersih, terang, berventilasi cukup, kemudian bebas dari hama penyakit, dan harus diatur suhu dan kelembapannya.
tahap terakhir yaitu pengangkutan, di mana pengangkutan ini harus menggunakan mobil box yang berpendingin atau mobil angkutan barang yang berfungsi dengan baik. Selanjutnya kita akan mempelajari pasca panen labu kuning, yaitu sebelum kita menangani pasca panennya, terlebih dahulu kita mengenal ciri-ciri buah labu kuning itu siap untuk dipanen. Yang pertama, umur panen sekitar 40-55 hari setelah penanaman. Yang kedua, terjadi perubahan warna buah. Kemudian yang ketiga, batang buah mulai mengecil. Dan yang terakhir itu masa panen dipengaruhi oleh cuaca, jenis bibit, apakah tipe hibrida maupun jenis labu kuning lokal. Adapun tahapan penanganan pasca panen labu kuning, yaitu yang pertama pengumpulan, di mana hasil panen dimasukkan dalam keranjang kaku, yaitu keranjang plastik, untuk menghindari gesekan antara buah yang satu dengan buah yang lain. Tahap selanjutnya yaitu penyortiran dan penggolongan, yang di sini akan dipisahkan buah yang rusak, memar, buah yang busuk, dan buah yang bagus. Kemudian setelah disortir, dibersihkan untuk membuang kotoran yang menempel pada buah labu tersebut. Kemudian tahap selanjutnya itu pengelompokan berdasarkan ukuran yang seragam, jenis maupun tingkat kematangannya. Nah, untuk selanjutnya itu pengelompokan berdasarkan kualitas dari labu kuning tersebut. Penyimpanan jangka pendek dapat dilakukan dalam ruang tanpa pengatur suhu dengan memberikan alas jerami setebal 10-15 cm dan disusun sebanyak 4-5 lapis. Nah, untuk tahap penyimpanan dapat juga dilakukan pada atmosfer terkontrol untuk mengurangi proses respirasi. Tahap terakhir yaitu pengemasan dan pengangkutan. Pengemasan dapat menggunakan tempat buah yang standar untuk mempermudah proses pengangkutan, di mana fungsi pengemasan ini untuk melindungi buah dari kerusakan mekanis. Kemudian pengemasan juga harus dibubuhi dengan label dan mutu berat buah labu kuning tersebut. Sekian presentasi terkait pasca panen buah naga dan labu kuning dari saya. Kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.